Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai risk assessment. Nah, untuk definisi risk assessment sendiri, yaitu risk based audit adalah suatu teknik audit di mana semua kegiatan audit dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang telah ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Menurut Tambu Bolon, definisi risk assessment adalah suatu proses estimasi skor risiko dari auditable unit dalam perusahaan. Risk assessment digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas dari risiko, agar sebagian besar sumber daya difokuskan pada area auditable unit dengan skor risiko tinggi. Tujuan utamanya untuk menentukan prioritas risiko masing-masing auditable unit, frekuensi, intensitas, dan waktu audit. Kemudian risk assessment menyoroti peran internal auditor dalam identifikasi dan analisis risiko-risiko bisnis yang dihadapi perusahaan, sehingga diperlukan sikap proaktif dari internal auditor dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Internal auditor dapat menjadi mitra manajemen dan meminimalkan risiko kerugian serta memaksimalkan peluang yang dimiliki perusahaan. Tujuan dan ruang lingkup audit serta alokasi sumber daya internal auditor sepenuhnya didasarkan pada prioritas tingkat risiko bisnis yang dihadapi organisasi. Proses risk assessment terdapat 3 konsep penting, yaitu tujuan, risiko, dan kontrol. Tujuan merupakan outcome yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu proses atau bisnis. Risiko adalah kemungkinan suatu kejadian atau tindakan akan gagal atau berpengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan bisnis. Sedangkan kontrol merupakan elemen-elemen organisasi yang mendukung manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Pembahasan selanjutnya mengenai proses risk assessment yang dipergunakan dalam risk based audit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu auditable activities atau unit. Pada tahap perencanaan berupa proses bisnis untuk dilakukan risk assessment untuk memperoleh tingkat risiko yang diprioritaskan dalam audit tahunan. Yang kedua yaitu risk assessment dilakukan dengan mengkaitkan data risk profile dan compliance profile, kemudian disesuaikan berdasarkan hasil offset monitoring sehingga lebih komprehensif. Yang ketiga yaitu manajemen puncak atau board of director dan komite audit dapat melakukan asesmen atas kinerja dari risk internal auditing untuk mengetahui reliabilitas, keakuratan, dan objektivitas. Yang keempat yaitu profil risiko atas risk-based internal auditing didokumentasikan dalam auditing plan yang dibuat oleh unit internal auditing. Risk profile tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi apakah metodologi risk assessment telah rasional. Yang berikutnya yaitu mengenai proses risk assessment. Internal audit perlu melakukan risk assessment untuk mengetahui lebih jauh risiko-risiko potensial yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Tujuan dilakukan risk assessment dalam penentuan objek audit adalah untuk mengidentifikasi bagian yang material atau signifikan dari kegiatan yang akan diaudit, sehingga dapat diatur skala prioritas pelaksanaan audit. Menurut Sawyer, proses risk assessment terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko-risiko bisnis yang melekat dalam aktivitas perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian kontrol dalam rangka pemantauan inherent risk dari aktivitas bisnis. Yang ketiga, menggambarkan risk metric yang didasarkan pada inherent business risk dan control risk. Risk assessment dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Parameter yang biasa digunakan dalam proses risk assessment antara lain tren industri dan faktor lingkungan lain. Yang kedua, kompleksitas dan volume aktivitas bisnis. Yang ketiga, perubahan dari fokus bisnis dan lini bisnis. Yang keempat, perubahan dari praktek dan kebijakan akuntansi. Yang kelima, adanya perbedaan atas kinerja yang substansial dari anggaran perusahaan. Nah, sekian penjelasan video pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.